Kami sambung lagi, saudara, berbincang mengenai mencegah pemulangan paksa dari jenazah COVID-19. Masih ada Dr. Kunchoro Adipurianto, Ketua Persi, bergabung dari Semarang, dan Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Pak Ibrahim, dari yang kami tahu dan Bapak tadi sampaikan, kan ada yang kemudian pihak keluarga yang melakukan jemput paksa dari jenazah COVID-19 ini yang kemudian akhirnya harus ditahan, Pak. Itu kena pasal apa yang diterapkan? Iya. Iya, Bayu. Jadi kita menerapkan undang-undang berlapis. Tapi kita terapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, dan juga kita lapis dengan KUHP pasal 214, di mana ancaman hukuman itu sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun? 7 tahun. Oh, cukup berat ya, Pak ya. Berarti ini memang sih kemungkinan untuk mendapatkan pasal pidana ini. Klasifikasi begini, Pak, maksud saya, apakah kemudian ini dengan apa yang kemudian saya merasa ini kan tindakan tegas dari kepolisian dalam situasi pandemi COVID-19. Ini memang kemudian menjadi perintah dari Polri begitu, Pak. Jadi di seluruh daerah, karena selain Makassar yang menindak tegas, Surabaya juga sudah melakukannya, Pak Ibrahim? Iya, benar, Bayu. Jadi sebenarnya Bapak Kapolri sudah menginstruksikan dengan adanya pandemi COVID ini, kita sudah diinstruksikan bahwa ini permasalahan kemanusiaan. Sehingga pada umumnya polisi sampai dengan wilayah itu melakukan upaya-upaya untuk mengawal aktivitas masyarakat dengan cara yang persuasif dan humanis. Yeah. Namun dengan dinamika yang terjadi belakangan ini, seperti upaya-upaya memaksa dari masyarakat yang betul-betul mengabaikan protokol kesehatan, kita akhirnya menerapkan pidana kepada mereka. Jadi memang kita mengedepankan upaya yang humanis dan persuasif, tetapi langkah terakhir pidana tujuannya hanya untuk membuat efek jera dan edukasi juga buat masyarakat. Ya, dimengerti. Itu juga bertujuan untuk memberikan pelindungan yang lebih luas pada masyarakat yang lain. Ya, karena terbukti dari kasus yang di Makassar yang Pak Ibrahim tangani, pihak keluarga ada yang terpapar positif ya, seperti kekhawatiran medis yang disampaikan Dr. Kunchoro, jenazah ada selnya yang masih hidup dan ternyata memang menularkan. Konfirmasi mengenai itu betul ya, Pak Ibrahim ya? Benar. Jadi dari beberapa orang yang kita periksa, awalnya pada saat pemeriksaan kan kita melakukan proses rapid test. Ya. Dari 33 orang yang kita periksa itu, ternyata hasilnya reaktif 5 orang. Nah, kemudian besoknya ada 1 orang lagi yang menyerahkan diri, kita lakukan tes lagi, ternyata juga reaktif lagi. Jadi sudah 6 orang yang reaktif dari orang-orang yang kita periksain. Oh, ya. Saya pindah dulu ke Dr. Kunchoro. Dok, ini berkaitan dengan situasi yang seperti ini. Bukan kemudian saya ingin menakut-nakuti begitu bahwa nanti di rumah sakit yang lain juga seperti ini ada pemulangan paksa dari pihak keluarga. Tapi Persi berkoordinasi dengan keamanan. Sebenarnya penjagaan yang sekarang sudah cukup atau perlu tambahan seperti apa kemudian? Maksud saya agar rumah sakit juga siap. Ada kemungkinan seperti ini, ada keluarga yang ingin memaksa pulang dan lain-lain. Bagaimana mengantisipasinya? Oke, terima kasih pada pihak yang berwenang ya, Satgas, termasuk kepolisian khususnya dan TNI yang terjadi di Makassar. Jadi mereka langsung melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Kami salut dan terima kasih. Nah, seperti biasanya memang dalam keadaan normal ini di kabupaten kota, di provinsi itu koordinasi sedemikian rupa ya, sedemikian rupa. Mereka dekat banget deh. Di dalam Satgas pun yang isinya banyak orang, stakeholder, itu rumah sakit itu juga ada wakilnya ya di rumah sakit itu. Komunikasi berjalan cukup efektif menurut saya. Tidak semata-mata sebelum peristiwa ini harus ada secara fisik, ada polisi gitu, ada sebagainya, ada ini. Tetapi patroli dilakukan di beberapa tempat gitu. Ada yang tanya gitu.
termasuk di rumah sakit proses untuk ini itu sudah ada protokolnya juga gitu. Ya, Ada CCTV-nya, ada satpamnya, bahkan satpol PP kadang-kadang melakukan itu juga. ya. Jadi itu yang kami lakukan gitu Pak Bayu. Ya, jadi sebetulnya kalaupun melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, pihak keamanan sebetulnya sudah ada memang di rumah sakit untuk membantu dari kepolisian terutama. Tetapi memang kalau situasinya seperti yang terjadi misalnya di Makassar, Surabaya, bahkan Bekasi, memang warganya yang datang berbondong-bondong begitu. Jadi ke Pak Ibrahim begitu ya Pak, kan banyak sekali rumah sakit di Sulawesi Selatan, daerah lain juga begitu. Mungkin kita memang kekurangan untuk semua polisi, bahkan dibantu tentara sekalipun. Yang penting adalah kemudian kesadaran dari masyarakat bahwa ini adalah protokol yang mau tidak mau memang harus dilakukan. Nah, upaya untuk melakukan sosialisasi lagi nih berkaitan dengan ini juga dilakukan di Sulawesi Selatan, mungkin bekerja sama dengan gugus tugas COVID-19 provinsi sampai ke kabupaten. Pak Ibrahim, seperti apa kemudian antisipasi? Iya, jadi pasca kejadian kita langsung mempersiapkan berbagai langkah untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman juga kepada masyarakat. Baik itu melalui media maupun kita laksanakan secara langsung. Kita laksanakan koordinasi dengan tim gugus, kemudian kita laksanakan koordinasi juga dengan pihak Pemda dan tim medis, dan juga kita menggandeng tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh agama untuk bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar ada pemahaman bahwa hal-hal demikian ini akan berefek luas kepada masyarakat nantinya. Ya, ya. Salah satu atau beberapa tempat tinggal dari keluarga yang melakukan pemulangan paksa sekarang menjadi klaster baru. Begitu yang terjadi di Sulawesi Selatan ya, Pak Ibrahim ya? Sementara ini belum dilakukan pemetaan terkait dengan hal tersebut. Namun mungkin dari gugus sendiri ada rencana kegiatan untuk melakukan rapid test ke dalam lingkungan tersebut. Oke, karena dari pihak keluarga yang dekat sendiri saja kemudian sudah ada yang reaktif ketika dilakukan tes, paling tidak di kepolisian begitu. Pak Kunchoro lagi sedikit mengenai Persi. Kalau sudah situasinya seperti ini, apa yang kemudian rumah sakit kemudian harus antisipasi? Kalau hal-hal semacam ini, saya mengerti bahwa sosialisasi ini penting begitu untuk dilakukan. Apa yang kemudian lebih membuat masyarakat bisa mengerti situasi ini memang SOP yang harus dilakukan, Pak Kunchoro? Apa yang belum jalan menurut Pak Kunchoro? Begini ya, masalah yang ramai ini sebetulnya ada sesuatu komunikasi ya, komunikasi yang belum maksimal. Ya. Kita harus belajar dari ini semuanya sebagai organisasi yang selalu belajar, bangsa dan negara yang juga belajar terus gitu seperti saat ini, maka kita perlu perbaiki komunikasinya ya. Mungkin ada sesuatu yang kurang. Tadi dari Pak Ibrahim sudah menjelaskan nih. Pasti di situ ada perubahan-perubahan atau cara pendekatan dan sebagainya. Bagi rumah sakit tentu juga melakukan hal yang sama gitu, sama satu mungkin membuka jalur komunikasi yang bagaimana bersama Satgas melakukan apa lewat apa virtual dan sebagainya. Itu dilakukan. Di prinsip di rumah sakit itu ada yang namanya itu Pak Bayu, sebagai organisasi yang selalu harus belajar. Karena tidak akan sempurna, ada perbaikan terus-menerus setiap saat, termasuk komunikasi di dalamnya. Ya. Demikian Pak Bayu. Ya, jadi ini semua memang menjadi pembelajaran, kemudian bagaimana mengantisipasinya hal-hal yang lain, masing-masing rumah sakit akan mempelajarinya dan kemudian menerapkan antisipasi. Kira-kira begitu ya, Dr. Kunchoro ya? Ya, untuk memitigasi masalah apa yang mungkin timbul ya. Ya. Harus safe untuk pasiennya, safe untuk tenaga kerjanya, tenaga kesehatannya, dan safe juga untuk lingkungannya gitu. Ya. Semuanya. Kalau dari kepolisian juga, Pak Ibrahim, berkaitan dengan ini, apa himbauannya kemudian yang bisa kita dengar? Utamanya untuk wilayah Sulawesi Selatan. Tapi saya meyakini ini penting juga didengar oleh seluruh pemirsa Sapa Indonesia dimanapun kita berada pagi hari ini. Pak Ibrahim. Iya, sebenarnya ada hal yang perlu kita pahami ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Dokter, bahwa ada komunikasi yang mungkin bermasalah. Sedikit kami melakukan penelusuran terkait dengan miss pemahaman tersebut
Kita lihat masyarakat ini banyak yang memikirkan underestimate lah dengan masalah pemeriksaan kesehatan yang terjadi di rumah sakit. Oh. Di mana rata-rata mereka menjadikan clue atau bahasa mereka bahwa penyakit yang diperiksakan itu bukan COVID. Selalu itu bahasa yang selalu muncul. Jadi Nah, ketika ini masuk bisa rumah menjadi sakit, pertimbangan. seorang pasien kan sakitnya misalnya pernafasan begitu, kan bukan COVID. Ya. Kenapa kemudian Ya, benar. ketika terjadi meninggal dunia nggak boleh dibawa pulang dan harus mendapatkan SOP COVID-19? Kira-kira begitu ya, Pak Ibrahim? Benar, Bayu. Jadi ini akhirnya menjadi komplain, seakan-akan timbullah ketidakpercayaan bahwa kenapa penyakitnya berbeda, namun divonis dengan standar COVID. Ya. Nah, ada hal yang mereka juga tidak pahami, bahwa sekarang rumah sakit itu menerapkan upaya-upaya antisipasi dan proteksi terhadap penyebaran. Sehingga mungkin ini Pak Dokter bisa menjelaskan tentang prosedur penanganan pasien yang masuk di rumah sakit itu. Ya, oke, dimengerti. Jadi kemudian masyarakat harus jelas begitu. Dokter Kuncoro, apakah rumah sakit sudah maksimal nih menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa pasien yang diperiksa karena flu ini, karena pernafasan, tiba-tiba mengarah ke COVID. Nah, ini mungkin harus dijelaskan rinci atau seperti apa sebetulnya? Ya, memang ini harus kita keroyok bareng ya. Kasih ini dengan caranya masing-masing, berdasarkan segmennya gitu dan sebagainya. Yang kita harus pahami adalah bahwa saat ini era pandemi. Bahkan orang tanpa gejala itu banyak banget itu di sekitar kita ya. Iya. Gejalanya ringan, enggak ketak. Ini yang perlu kita sadari juga. Tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Ibrahim semuanya itu sudah kita upayakan untuk maksimal. Ya. Jadi seperti upaya-upaya gimana sih supaya ini percepatan hasil pemeriksaan dilakukan. Luar biasa ya. Dulu agak lama semakin cepat, pemeriksaan PCR semakin banyak tempatnya dan sebagainya. Ini upaya pemerintah sesuai dengan kewajiban public good-nya itu terus dilakukan. Bahkan produk dalam negeri dan sebagainya, terima kasih banget. Jadi yang penting kalau di rumah sakit terus ada protokolnya udah ya. Mulai dia masuk ketika di IGD itu diperlakukan seperti apa, mulai assessment. Kadang-kadang ini memang sudah dilakukan beberapa rumah sakit, assessment-nya sudah melak darling ya, lewat virtual, tanyain sebelumnya apa, bagaimana dan sebagainya. Nah, agar ketika dia masuk ke rumah sakit juga udah nggak kaget, petugas rumah sakit juga sudah dapat melakukan yang lebih baik lagi. Jadi, nah ini yang penting begini, kita memang bagian dari belajar bareng. Kalau ada sesuatu yang kurang, please semuanya kita upayakan jangan blaming lah. Kita komunikasikan lah. Karena bagaimanapun seperti di rumah sakit juga yang melakukan pekerjaan di sana bisa sampai titik lelah gitu loh. Dimengerti. Lelah gitu. Lelah dan lagi mereka berisiko semuanya ya toh, kita nggak tahu siapa yang menulari gitu. Ini udah yang korban dari sejawat dokter yang meninggal aja udah tambah terus ini. Betul. Belum yang dirawat gitu. Ya gitu ya. Ya, betul. Dan mudah-mudahan ini bisa dimengerti lagi oleh masyarakat. Ikuti prosedur yang ada di rumah sakit. Kalau memang ada kekurang jelasan, tanyakan juga dengan cara yang baik karena pasti rumah sakit akan memberikan penjelasan. Terakhir dari Pak Ibrahim, Pak, bahwa apa yang kemudian dilakukan sebagai sebuah, kita menyebutnya pemulangan paksa jenazah yang terduga COVID-19 ini, jelaskan Pak kepada masyarakat dalam masa seperti sekarang ini tidak boleh dilakukan. Dan ada sekali lagi sanksi hukumnya, Pak Ibrahim. Baik, Bayu. Jadi kita berharap masyarakat betul-betul memahami kondisi terkini yang ada. Kita harus sadari bahwa saat ini pandemi belum berakhir dan masih terjadi penularan yang masif. Untuk itu kita berharap masyarakat bisa menempatkan diri dan bisa mempunyai logika-logika untuk menyesuaikan dirinya dengan situasi yang terjadi saat ini. Nah, terkait masalah penegakan hukum, ini juga perlu menjadi pertimbangan sebagai spirit agar bisa menghambat berkembangnya permasalahan seperti ini. Nah, untuk itu kita berharap bahwa masyarakat tidak melakukan upaya-upaya paksa lagi untuk menjemput jenazah tersebut. Karena selain akan berdampak luas pada masyarakat, juga akan berdampak
ke dalam keluarga dan juga mempunyai efek dari sisi pidana. Tapi terkait dengan kondisi tersebut juga, kita sudah berupaya untuk melakukan pengamanan terhadap lokasi-lokasi rumah sakit di Makassar ini yang menjadi rujukan COVID tersebut. Ya, Kita menyiapkan personil-personil yang berlapis. Jadi ini tujuannya untuk mengantisipasi. Jadi segala hal kita lakukan, mulai dari edukasinya dengan sosialisasi dalam bentuk preventif, kemudian preventif dengan penjagaan dan juga standby force, dan kemudian kita akan melakukan represif. Jadi segala upaya kita lakukan untuk menjaga hal ini tidak menyebar luas lagi kepada masyarakat. ya. Dimengerti bahwa situasinya memang sedang pandemi, semuanya tentu persuasif dan kita berharap selesai di situ. Kalau kemudian harus tegas, itu adalah langkah terakhir. Baik, Pak Ibrahim Tompo, terima kasih sudah bergabung. Dr. Kunchoro juga terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan pendidikan bagi kita semua. Kita belajar menghadapi ini semua dengan baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sehat Indonesia. Ya, terima kasih. Salam sehat juga untuk semuanya.